Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, apakah termasuk gejala ujub pada diri sendiri apabila kita sering senyum-senyum sendiri saat mendapati diri bisa menyelesaikan sesuatu lebih baik dari yang lain? Perasaan itu mengganggu saya, Ustaz, dan bagaimana cara kita menerima pendapat orang lain untuk mengatur kita lebih baik? Sering merasa pendapat orang lain lebih baik, tapi rasanya tidak bisa mengalahkan ego. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, sekali lagi jangan lupa mengucapkan salam. Di antara adab bertanya itu assalam qabla su'al, salam sebelum bertanya, dan mendoakan ulama-ulama kita, guru-guru kita, karena doa itu bukan hal yang sepele, hadirin. Doa itu inti ibadah, doa wal ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Dan Nabi SAW bersabda, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang berbuat baik kepada Anda maka balaslah, dan kalau Anda belum bisa balas maka doakan. Jadi ini perintah dari Nabi SAW. Kalau ada yang berbuat baik maka balas, kalau belum bisa balas doakan. Jadi hanya mendoa, dalam tanda kutip ya, hanya mendoakan itu opsi kedua. Opsi pertama, kita harus balas dan doakan. Kita harus balas dan doakan. Dan kebaikan mana yang lebih tinggi daripada ilmu nafi? Kebaikan mana yang lebih tinggi daripada ilmu nafi? Ilmu yang bermanfaat. Kalau orang kasih kita 100 juta aja, kita mungkin bisa doain dia tiga hari 3 malam non-stop mungkin. Atau berbulan-bulan doakan orang ini baik, semoga Allah. 300 juta. Satu ayat itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Satu hadis Nabi SAW itu lebih mahal, lebih tinggi kedudukannya dibanding dunia dan seisinya. Dan ini menentukan iman kita. Menentukan iman kita. Sufyan Ats-Tsauri, hadirin. Sufyan Ats-Tsauri itu menyatakan, kita bisa nilai seseorang itu pencinta akhirat, pencinta ketakwaan, dan pencinta dunia itu hanya dari bagaimana dia salaman dan ekspresi kalau ketemu orang. Kalau dia salaman dengan orang soleh, orang yang bertakwa, alim dan seterusnya, antusias, dan salamannya tuh erat banget gitu ya, salaman erat dan antusias, dan melebihi keratan salaman dan ekspresi, atau melebihi antusiasnya ketika bertemu dengan ahli dunia, maka dia pencinta ketakwaan. Sebaliknya, kalau ada orang, kalau salaman sama orang yang bertakwa atau ahli ilmu atau orang yang soleh, biasa-biasa aja, karena mungkin yang orang soleh itu miskin atau bukan siapa-siapa, itu begitu salaman dengan ahli dunia, salaman dengan orang yang punya kekayaan luar biasa, itu antusias, salamannya tuh erat. Kata Sufyan Ats-Tsauri, dia ahli dunia. Bayangkan. Kenapa? Kelihatan. Orang tuh terlihat kecintaannya kemana, dari ekspresinya, dan dari antusiasmenya, dan dari bagaimana dia salaman. Jadi coba kita renungkan, kalau ada orang kasih kita 500 juta, kira-kira kita doain dia nggak? Oke, sekarang ada orang kasih ilmu kepada kita, ulama-ulama kita kasih kebaikan, kenapa kita nggak doakan? Atau pertanyaannya, kira-kira kita mendoakan dia lebih dari itu nggak? Jadi kalau orang kasih uang nggak didoain, doain dia. Orang kasih kebaikan kepada kita, uang bisa doakan. Tapi orang yang kasih ilmu kepada kita harus lebih lagi kita doakan. Kalau enggak,
itu membuktikan kemana hati kita berlabuh. Kemana hati kita berlabuh. Harusnya orang yang kasih ilmu kepada kita, kita lebih semangat mendoakan, lebih berpikir bagaimana membalas, lalu lebih antusias. Lebih antusias. Itu kelihatan. Mana kita lebih antusias ketemu sama orang yang punya dunia, orang kaya, atau ketemu dengan orang yang dekat atau berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lebih antusias ketemu yang pertama, ya berarti ahli dunia atau arahnya ahli dunia, kata Sufyan Ats-Tsauri. Tapi kalau kita lebih antusias ketemu yang kedua, ketemu ahli dunia baik gitu loh. Tapi berbeda begitu ketemu orang yang berusaha dekat sama Allah, berusaha beribadah kepada Allah, itu antusiasmenya luar biasa. Antusiasnya luar biasa. Nah, itu menunjukkan dia ahli akhirat biidznillah. Jadi kayak hal-hal sederhana itu jangan diremehkan, hadir. Itu menunjukkan siapa kita. Dan dalam konteks ini simpel aja. Orang kalau ngasih kita 500 juta, bisa lupa nggak sama tuh orang? Hah? Bisa? Enggak. Oke, itu baru sekali seumur hidup, nggak lupa kita. Gimana kalau dia ngasih kita 100 juta per bulan? Ingat terus, nih orang baik, luar biasa. Lalu pertanyaan simpel, lalu bagaimana dengan ulama-ulama kita dan guru kita yang kasih ilmu kepada kita setiap hari? Itu sih simpel itu. Bukan sekali seumur hidup, bukan setiap bulan, tapi setiap hari. Nah, pertanyaan bagaimana kita merespon? Itu hal penting, hadirin. Jadi makanya ini yang perlu kita tanam, biar penanya dan kita semua dapat keberkahan ilmu. Karena kuncinya adalah dalam rasa syukur, sebagaimana dikatakan Abu Hanifah rahimahullah. Kata Imam Abu Hanifah, kunci saya mendapatkan ilmu nafi itu adalah rasa syukur. Jadi saya berusaha bersyukur, bukan karena kejeniusan saya, tapi bagaimana saya mensyukuri ilmu tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun dan ini bukan ke penanya ya, bisa jadi kalau penanya mendoakan dengan lisan, gak apa-apa. Tapi karena ini atau kita berinteraksi dengan teks dan teks ini dibaca oleh atau didengar oleh pihak lain, maka kita harus ingatkan tentang adab tersebut. Allah Ta'ala misal. Dan kalau melihat pertanyaannya, semoga yang bertanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang hatinya mati nggak akan nanya seperti ini. Nah, pertanyaan kan gimana, apakah termasuk ujub kalau kita sering senyum-senyum sendiri? Nah, ini termasuk ujub nggak sih? Zak, kayaknya kan mirip sama antum, nggak? Termasuk ujub nggak? Tapi masih koma ya. Jika mendapati diri sendiri ini menyelesaikan sesuatu lebih baik dari orang lain. Hadirin yang Allah muliakan. Yang pertama, kalau itu faktornya, maka harus dibenahi. Tapi juga di sisi lain jangan berkecil hati. Karena ketika beliau bertanya seperti ini, itu menunjukkan ada potensi kebaikan yang sangat besar. Namun karena orang buruk, orang jahat nggak akan bertanya seperti ini. Makanya itu tadi sebagian ulama ketika ditanya sama seseorang, apakah saya munafik karena saya khawatir diri saya munafik karena saya begini. Apakah saya munafik? Itu dijelaskan sama mereka, insya Allah enggak. Kok bisa tahu? Kan orang munafik nggak akan bertanya seperti ini. Orang munafik itu nggak takut dengan kemunafikan. Makhafahu ila mu'min wala aminahu ila munafik. Tidak ada yang khawatir terhadap kemunafikan kecuali orang mukmin, dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik.
sebagaimana dijelaskan oleh Hasan dalam Sahih Bukhari. Nah begitu juga orang munafik itu nggak takut ujub, nggak takut ujub. Yang takut ujub itu hanya orang beriman. Maka semoga ini potensi kebaikan. Namun kita harus renungkan surat Al-Qasas 83 ketika Allah berfirman, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Allah berfirman bahwa itulah negeri akhirat yang Allah persiapkan dan Allah ciptakan dan Allah persiapkan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian dalam kehidupan dunia di muka bumi dan tidak ingin kerusakan, dan ending selalu untuk orang-orang yang bertakwa. Dijelaskan apa maksud ketinggian, laisa lahum irada fa kaifal amal lil ulu fil ardi ala ibadillah. Mereka tuh nggak punya keinginan atau ambisi amalan mereka itu tinggi di atas, tinggi di bumi ini, di atas hamba-hamba yang lain. Jadi mereka nggak punya ambisi untuk membuat sesuatu yang lebih tinggi daripada pihak lain. Watakabur alim, lalu menyombongkan diri di hadapan mereka. Makanya sebagian ulama menjelaskan bahwa salah satu penerapan ayat ini adalah apabila seseorang, ayat ini, ayat Al-Qasas ayat 83, apabila seseorang punya ambisi sendalnya lebih baik, lebih bagus daripada sendal orang lain, itu masuk ke dalam ayat ini. Jadi ini bukan tentang kasusnya besar atau kecil, ini tentang motif. Kalau motifnya kata Ibnu Katsir ta'adzuman wa tajabbura, pengen tinggi, pengen ngerendahin orang, kita yang tinggi orang tuh rendah, atau kita lebih hebat dari yang lain, itu bisa masuk ke dalam hadis ini, bisa masuk ke dalam ayat ini. Maka hati-hati, kita bisa kerjakan lebih baik daripada orang lain. Gak bisa kita. Kalaupun demikian, itu kan Allah tolong, bukan karena kita bisa lebih baik kepada orang lain. Kita tuh lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Dalam surat An-Nisa 28. Kita lemah banget. Kalau Allah nggak tolong tuh nggak bisa. Emang kita bisa aktifkan semua kerangka berpikir dan otak kita dalam tubuh kita? Nggak bisa. Allah yang aktifkan itu semua. Jadi hadirin Allah muliakan, hindari hal-hal demikian. Tapi kalau misalnya kita bisa mengerjakan sesuatu dan kita senang karena kita merasa kita ditolong oleh Allah, kita diberikan pertolongan oleh Allah, dan itu tanda kebaikan, dan semoga ini adalah indikasi bahwa amal kita diterima oleh Allah, maka nggak ada masalah. Falyafrahu, al-farah, gembira ketika dengan kebaikan, dengan ibadah, bukan karena ingin meninggikan diri, tapi karena senang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semoga itu tanda keimanan. Allah taala bisa.